Oke semuanya, kita masih di program Ngobrol Bareng bersama saya. Kita akan sambung kembali dengan Mas Bambang Pamungkas. Ceritanya masih seru, bisa dilanjut Mas BP tadi soal kuliner dari Papua, kemudian ke Aceh, dari ujung ke ujung nih. Daerah mana lagi yang pernah menemukan makanan yang begitu maknyus gitu, yang begitu original, begitu khas gitu? Sebenarnya banyak, setiap daerah di Indonesia ini banyak makanan yang memang otentik dan enak banget gitu. Cuma kadang-kadang sebagai atlet kita tidak bisa serta merta untuk datang makan seperti itu gitu. Karena kan kaitannya dengan keterbatasan waktu. Misalkan kalau misalkan waktunya ke pertandingan masih lama gitu, mungkin masih bisa nyoba lah ya. Tapi kalau udah mepet, kadang datang H-1 kita nggak mungkin lagi. Mungkin masih H-2 atau H-3 kita bisa. Nah, setiap daerah banyak makanan yang enak gitu. Di Jogja apalagi, Jogja itu gudangnya makanan enak. Betul. Solo. Nah, di Solo ada kisah menarik. Kisah menarik yang akhirnya saya sempat agak nggak enak sama yang punya soto gitu ya. Jadi kayak begini, di Solo itu ada satu soto yang menurut saya juara dunia. Soto di Solo. Di Solo. Oke. Namanya soto Pak Keman. Jadi di Serengan, di perempatan Serengan, soto Pak Keman. Nah, soto itu saking enaknya, itu saya pernah bercanda sama Ismet ketika itu. Ismet bilang bahwa wah soto ini pasti ada jampi-jampinya nih, kok enak banget. Ismet bilang gitu. Nah, karena saya sama Ismet itu emang nggak pernah akur gitu, dan saya selalu pengen punya konflik sama dia gitu. Saya bilang bahwa emang lu nggak lihat, bahwa lu terlihat nggak di kualinya tadi tuh ada celana dalamnya, gue bilang gitu. Ismet percaya. Ismet percaya. Dia bilang, oh masa sih itu celana dalamnya gitu. Nah, bercandaan itu akhirnya membuat soto itu terkenal di kalangan anak bola, namanya soto celana dalam. Sampai saya pernah tulis di buku saya. Iya. Oh, itu ceritanya. Jadi kalau tiap orang, karena saya ini di kalangan anak bola lumayan terkenal lah kalau saya suka makan. Jadi kan anak-anak tuh siapapun gitu, pasti nanya, Mas makan di sini anaknya apa? Nah, salah satu yang sering saya kasih tahu itu soto celana dalam. Jalannya ini. Dia nyari, kok di Google nggak ada ya? Nggak ada di Google, pokoknya alamatnya ini, lo cari dan sebagainya. Nah, ada ternyata, itu udah lama. Itu saya makan itu kira-kira tahun 2007 atau 2008 lah ya. Nah, ternyata di tahun 2014, saya tuh main di Pelita Bandung Raya. Oke. Nah, salah satu junior saya, kiper ketiga, itu sering ikut saya makan gitu, kalau saya tur gitu. Nah, tiba-tiba yang ada di kepala dia, karena saya ajak, makan di mana nih Mas? Makan soto celana dalam. Nah, dia seneng gitu. Nah, ketika saya udah pindah dari Bandung Raya, balik ke Persija, dia masih di Bandung Raya. Ketika dia ke sana, dia ini dengan polosnya nanya ke yang jualan. Dia nanya, Bu, emang bener Bu di kualinya ada celana dalamnya? Untung gak disebor kayak sama dia. Akhirnya ibu itu marah. Terus dia bilang gini, siapa yang bilang? Nah, kata Mas BP ini katanya ada celana dalamnya. Padahal saya sama ibu itu baik banget. Ibu itu baik. Bahkan anaknya ibu yang jual soto itu teman saya di Diklat. Diklat Salatiga, Diklat Ragunan. Jadi akhirnya sejak itu saya jadi mau ke sana tuh ragu-ragu gitu. Takutnya nyala berkonflik sama ibu itu. Itu bilang itu si Bambang, hati-hati kalau bercanda kata gitu. Saya bilang padahal sebenarnya saya bilang soto celana dalam itu karena apresiasi begitu enaknya soto itu. Saya bertanya bahwa ini tuh ada celana dalamnya. Dan itu cerita udah lama sebetulnya kan? Udah lama tapi sekali. Karena ada satu pemain bola muda ini yang naik dari junior naik ke senior, pernah saya ajak makan sekali, terus tahun berikutnya ketika saya nggak di sana, dia iseng dengan bercanda, dia bilang ini ditanya, dipikir nih beneran, ditanya, emang bener Bu di situ ada celana dalam, ditunjuk situ. Saya cerita itu saya ketawa menangis. Jadi akhirnya sejak saat itu ya anaknya sih nggak ada apa-apa, nggak ada masalah sama saya, alhamdulillah ya. Tapi karena emang temenan kita, dia tahu saya bercanda. Tapi mungkin buat orang tuanya kan agak nggak gimana gitu ya. Dipikirnya padahal sebenarnya, tapi teman-teman semuanya tahu bahwa itu cuma bercanda dan itu lebih kepada apresiasi. Itu enaknya soto. Iya. Jadi soto itu terkenal di kalangan olahragawan atlet anak bola itu soto celana dalam karena baca di buku saya gitu.
Kocak, seru. Tapi salah satu yang sering diajak memang Ismet ya untuk makan. Ya karena dia teman sekamar saya. Teman sekamar ya. Dari dia teman sekamar saya udah belasan tahun, udah sejak 2003. Dia itu tahun berapa ya? 2000, dia masuk itu 2003 sampai kemarin berarti udah berapa 17 tahun. Memang dia teman saya. Jadi kebetulan memang dia kalau dikatakan seneng kuliner juga nggak begitu juga, tapi kadang-kadang dia ikut gitu, walaupun makannya mungkin porsinya nggak banyak. Ada lagi yang menarik selain celana dalam tadi? Ya BH belum ya? Nggak ada. Semenjak saat itu saya jadi mikir mau bercandain orang masalah makanan, takutnya salah paham. Iya. Tapi banyak di Palu itu ada namanya sop Donggala. Namanya apa saya lupa ya. Jadi sebuah sop kaki gitu dari Kaledo, namanya Kaledo. Sop kaki lembu Donggala. Itu juga enak. Lembu ya, dari lembu. Lembu. Jadi kayak tulang sumsum lembu. Kikil kalau di Jawa ya? Apa? Bukan Mas, ini beneran tulang gede gitu. Jadi tulang bonggolan gede, dalamnya bisa disedot gitu. Oh iya, sumsumnya. Kaledo. Ya, sumsumnya. Oke. Kalau di Jogja, ya semua orang udah tahu lah, Jogja itu tempatnya gudang makanan. Ada satu gudeg yang menurut saya paling enak. Kalau banyak orang di Jogja itu banyak pilihan gudeg. Ada gudeg Permata, ada gudeg Pawon yang tempatnya malam hari. Nah, kalau saya lebih paling suka gudeg Mbah Lindu. Mbah Lindu. Mbok Lindu. Ya, itu ada penjual gudeg tertua. Itu di Sosrawijayan, Mas. Jadi kalau misalkan dari arah stasiun Tugu masuk ke Malioboro, nggak lama, sekitar 20 meter itu masuk gang kanan. Yang di pinggir jalan ya, duduk kalau di jalan itu. Kalau di tengah jalan tabrak mobil, Mas. Di pinggir jalan. Di jalan kita duduknya itu di pinggir jalannya. Apa benar-benar duduk? Di emperan, depan hotel. Di emperan. Ada kayak hostel gitu kan? Ya, hostel, betul. Di pojokan lah. Pojokan ada pos kampling lah atau apa gitu. Betul. Nah, dia itu penjual gudeg tertua di Jogja gitu. Oh, memang tertua ya? Kemarin, iya, tertua karena dia jualan sejak zaman perang lah gitu. Jadi memang dia terkenal sejak dulu, namanya Mbok Lindu. Nah, itu yang paling enak itu bubur gudegnya, Mas. Mungkin kalau orang bukan orang Jawa nggak begitu suka. Jadi bubur pakai kuah gudeg, pakai krecek. Iya, buburnya. Iya, betul. Ada juga. Iya, benar, betul. Sepertinya tempat itu paling enak. Yang unik lagi kalau di Jogja mungkin kayak itu ya, kayak gudeg Pawon. Kalau gudeg Pawon itu kita makanya di dapuran Jawa itu namanya Pawon. Nah, itu bukanya tapi malam, jam 10 malam gitu. Itu agak sulit sih bagi kita atlet untuk bisa keluyuran jam 10 itu agak sulit, kecuali kalau habis pertandingan. Itu baru bisa. Setelah main sore mungkin malamnya kita kulineran bisa, tapi kalau sebelumnya agak mustahil karena itu jam istirahat. Itu juga enak. Tapi menurut saya nomor satu yang nomor satu yang tadi ya. Kalau waktu kita pernah makan di Jogja itu apa tuh makanan yang seperti tengkleng atau apa yang dipotong-potong daging itu banyak, satu porsinya gede banget? Ada 2 tempat. Jadi itu awalnya di Solo. Namanya Rica Pak Manto. Iya, betul. Pak Manto ya. Nah, Pak Manto. Itu awalnya di Solo. Nah, di Jogja memang ada. Di Jogja buka satu. Mungkin kita pas makan di Jogja. Iya, betul. Kita makan di Jogja. Oh, itu awalnya di Solo? Di Solo awalnya, di Pasar Kembang di Solo. Jadi itu awalnya dulu saya ke sana itu tahun 2007-an lah ya, pas tim nasional TC menuju Piala Asia, kita TC di Solo. Nah, di sana ketemu Mas Agung Setiabudi, anak-anak Persis Solo itu sering pada makan di situ. Kita akhirnya diajakin makan di situ. Nah, itu di depan, itu di sekitar Pasar Kembang, tengkleng Rica Pak Manto. Nah, itu spesialnya sumsumnya. Jadi dia pakai sumsum. Sumsum tulang itu. Nah, setelah sukses terkenal karena sering anak bola ke situ, jadi banyak orang jadi tahu itu tengkleng enak gitu ya. Sate tengkleng enak. Akhirnya dia buka di Jogja. Oke. Nah, sekarang menariknya di Bintaro udah ada, Mas. Oh, di mana? Siapa dulu? Di Veteran, di Jalan Veteran. Di Veteran. Oke. Jadi namanya Pak Manto juga. Namanya apa? Pak Manto juga. Pak Manto juga. Oke. Jadi kalau dari kesehatan kan lampu merah. Kalau ke kanan jalan kesehatan itu, betul, ini ke kiri. Oke. Ke kiri, jauh dari situ. 50 meter sebelah kanan. Oke. Itu sekitar setahun belakangan kali ya. Itu di situ. Dan itu ramai juga, Mas. Ramai juga. Udah dicoba juga yang di situ? Udah.
Udah coba. Itu sama enak. enaknya. Sama persis. Oke. Dan kemarin belum lama kemarin Pak Manto sih meninggal. Mungkin Oh, gitu. sekitar tahun kemarin kalau nggak salah. Masih tahun ini apa tahun kemarin ya? Pak Manto meninggal. Kalau waktu Jadi di sekarang Solo masih ketemu ya sama Pak Mantonya? masih. Waktu saya bikin vlog di sana masih. Jadi Oke. masih hafal tuh kalau masak Pak Mantonya itu. Ya gitu lah. Kalau di Medan yang enak ada satu kalau di Medan kerang. Oh? Kerang bulu. Kerang. Kerang bulu. Oh, kerang bulu. Kerang bulu. Oke. Itu Itu dimasak di gimana? gang. Itu direbus, kerang rebus biasa. Dan Direbus saya biasa pernah aja? saya pernah ketemu superstar di situ dan saya kaget gitu. Superstar Saya pernah ketemu Mas Icuk Sugiarto di situ, di tempat yang sama. Jadi ternyata tempat kerang ini memang terkenal sejak dulu gitu. Oke. Namanya nama kerangnya apa saya lupa, tapi di Jalan Kapuas dekat kereta api. Jadi karena sering saya sekarang jarang makan kerang di sana karena PSMS-nya naik turun ya. Kalau dulu kan PSMS di atas terus, jadi setiap tahun kita ke sana. Nah, pernah suatu ketika saya makan di sana, saya sama anak-anak bola ketawa-ketawa, saya lihat pas lihat sebelah itu Mas Icuk Sugiarto gitu. Akhirnya ngobrol, Mas, akhirnya ngobrol, dia bilang, kok tahu sini juga? Ya ini ini sejak lama aku udah di sini main gitu. Akhirnya ternyata emang itu kerang itu memang terkenal sejak lama. Oke. Kerang di Gang Kapuas. Iya. Nah, hobi makan, hobi kuliner juga teraplikasikan menjadi hobi masak, ya kan? Ya. Dan bahkan setelah biasanya kalau ngerasain gitu pengen nyobain bikin gitu. Walaupun ya mungkin nggak sama lah ya, tapi kadang-kadang nyobain gitu. Tapi kalau masakan Indonesia emang lebih kepada Dewi sih yang Dewi ya, karena bumbu-bumbunya itu. Ya. Oke, beralih ke hobi nulis. Semua orang udah tahu lah nulis. Mas Bepe tulisannya oke, bahkan sudah jadi buku. Kemudian yang saya ingin tahu tuh awalnya sebetulnya udah agak tahu juga. Tapi mungkin penonton di channel saya perlu lagi dikonfirmasi ulang lah. Kenapa bisa menulis? Kenapa terjun sebagai penulis? Dan yang paling penting adalah ketika menulis itu apa sih dorongannya yang ada di hati kepala Mas BP itu? Kalau awalnya mungkin karena sekali lagi keterpaksaan. Ya. Karena dulu saya memiliki ada trauma lah ya, trauma yang sebenarnya bukan terjadi kepada diri saya sebenarnya, kepada senior saya, yang ketika itu saya merasa bahwa maaf dalam tanda kutip banyak pewarta media kita ini tidak fair gitu. Artinya ketika seorang pesepak bola yang ketika itu menjadi andalan katakanlah, menjadi aset, maka pemberitaannya dipuja luar biasa. Tapi ketika tiba-tiba orang tersebut memiliki masalah, terus tiba-tiba ya dijatuhkan sedemikian rupa sehingga benar-benar drop. Ya untung saja senior saya itu katakanlah memang mentalnya luar biasa sehingga tetap bisa main bola, tetap survive, ya katakanlah masih bisa menjadi salah satu yang terbaik lah. Nah, saya melihat di situ tidak fair gitu ketika padahal waktu itu saya melihatnya orang tersebut masih sebagai aset yang seharusnya dilindungi. Dalam tanda kutip saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh diberitakan negatif, enggak, tapi secara proporsional gitu ya. Karena dulu juga ketika dia katakanlah menjadi seorang bintang, kita juga dalam tanda kutip mendapatkan sesuatu dari dia gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya merasa untuk tidak untuk menjaga jarak dengan wartawan sebenarnya atau anti tidak, tapi untuk membuat sebuah komunikasi baru gitu. Yang pada akhirnya nyaman bagi kedua belah pihak. Karena kadang-kadang seperti yang kita semua pahami lah, kadang-kadang kecepatan tangan untuk mengikuti kalimat itu kan tidak serta-merta untuk mengikuti semuanya gitu. Sehingga akhirnya saya memilih untuk menulis. Nah, disitulah akhirnya saya belajar untuk menulis, belajar untuk menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pemahaman saya, pola pikir saya, terus kontroversi yang terjadi di sekitar saya berkaitan dengan sepak bola, berkaitan dengan keputusan-keputusan saya ambil dan sebagainya. Nah, disitulah awalnya saya mulai untuk menulis. Saya mulai menulis itu ingat sekali saya tahun 2000. Tulisan pertama saya yang berani saya publish itu tahun 2004. Itu adalah tulisan ketika saya pamit keluar dari Persija untuk bermain di Malaysia. Itu tulisan pertama saya yang saya publish. Dulu saya sempat sebelum saya memiliki
membuat bambangpamungkas20.com, saya dulu pernah membuat bambangpamungkas.com dulu. Tapi karena keterbatasan kemampuan menulis, keterbatasan untuk memanage, dan belum begitu banyak ide, sehingga itu sempat mati. Akhirnya saya aktifkan lagi website itu tahun 2007. Tapi tulisan saya sendiri sebenarnya tahun 2004. Di situ makanya banyak tulisan-tulisan yang memang kalau saya ini mungkin masyarakat menilainya saya ini orang yang introvert gitu ya. Karena tidak banyak orang mengetahui, atau saya tidak banyak datang di acara-acara media, di TV-TV, talk show dan sebagainya. Tapi kalau mereka suka baca dan mereka baca tulisan saya, maka mungkin sudut pandang itu kan berubah. Karena banyak hal-hal yang sebenarnya tidak pantas ditulis pun saya tulis gitu. Banyak hal-hal yang mungkin bagi orang ini hal yang nggak pantas gitu. Misalkan saya bilang bahwa kenapa alasan saya suka sering dulu waktu main menggunakan celana dalam bunga-bunga gitu kan, orang mungkin, tapi itu bagian dari saya ingin sharing semua hal kepada masyarakat selama dengan cara saya gitu. Nah, jadi di blog saya itu banyak banget cerita-cerita yang aneh-aneh, termasuk ketika saya dapat ancaman pembunuhan gitu. Terus kenapa saya memutuskan untuk pergi dari Persija, apa alasannya, terus kenapa saya hijrah ke Malaysia, termasuk waktu saya di Malaysia. Baru kemarin saya baca clippingnya, itu kenapa saya waktu itu terjadi kontroversi karena ketika Selangor juara saya mengibarkan bendera merah putih, terus ternyata itu dibahas di parlemen karena dianggap memprovokasi pergerakan orang Indonesia di sana gitu. Itu saya tulis. Nah, hal-hal seperti itu memang tidak akan ditemui di media lain, tapi mereka bisa baca di website saya. Dan itu Mas Pepe cukup nyaman dengan cara itu ya, berkomunikasi. Iya, saya nyaman karena itu komunikasi publik yang nyaman menurut saya karena saya menggunakan bahasa saya. Nah, pada akhirnya orang mengutip itu silahkan. Tapi ketika terjadi kesalahan pemberitaan, makanya yang salah mereka bukan saya, karena saya bisa dicek kok tulisan saya seperti apa. Oke. Jadi awalnya seperti itu. Dan masih ya sampai bahkan ada ketagihan atau gimana? Artinya dengan menulis sudah sangat terbiasa. Salah satu kelebihan menjadi atlet itu waktu istirahatnya banyak dalam artian bahwa ketika kita tour maka keseharian kita hanya di lapangan dan hotel. Untuk keluar ke mall udah bukan waktunya lah ya. Mall pasti juga nggak nyaman juga gitu. Jadi banyak di hotel gitu. Nah, waktu-waktu itu biasanya ada yang menghabiskan dengan main game. Ada yang banyak menghabiskan main online komputer, ada dan sebagainya. Nah, saya lebih banyak menulis gitu. Walaupun tidak sekali tulisan itu saya bikin. Kalau di note di handphone saya itu ada saya bikin bikin foldernya namanya artikel basah. Artikel basah itu artikel yang belum selesai. Belum selesai, masih awal-awal. Di situ biasanya ada cuma satu paragraf, kadang-kadang dua paragraf, kadang-kadang cuma satu tulisan gitu, atau satu kalimat. Itu sering saya buat ketika tiba-tiba lagi ngapain ada ide sesuatu. Nah, saya tulis di situ. Nah, nanti ketika saya ingat saya buka lagi. Kalau udah ada 3 paragraf tinggal saya terusin. Kalau enggak kita susun ulang lagi. Nah, itu kalau sekarang ini dilihat di handphone saya itu ada sekitar 600 sekian artikel basah itu yang entah cuma sekalimat, entah cuma sudah separagraf gitu. Nah, banyak hal-hal yang memang sengaja saya simpan karena kaitannya ketika saya rilis saat saya masih main ini menjadi kontroversi, kesannya menjadi pembelaan. Tapi ketika saya sudah pensiun maka ini menjadi opini orang luar dalam melihat sepak bola, bukan saya di dalam lagi. Salah satu contoh seperti ini. Banyak orang yang menilai bahwa ketika sebuah tim terpuruk, terus pemainnya masih ketawa-ketawa, masih latihannya masih ada bercandanya, itu negatif. Bagi saya itu positif. Karena ketika timnya jelek, dia masih bisa enjoy gitu. Masih bisa, artinya mencoba untuk menyemangati diri dia, itu berarti sesuatu yang bagus. Karena ketika katakanlah dia sudah bermain jelek, timnya jelek, terus tiba-tiba dia semangatnya nggak ada, ya berarti tim itu udah nggak ada harapan. Nah, kadang-kadang hal seperti ini tidak bisa diterima oleh supporter. Karena mereka merasa,
Lu kalah kok malah masih aja ketawa-ketawa. Iya. Nah, ini kalau saya melihatnya, secara pengalaman saya, ini secara psikologis berbeda. Gitu. Karena begini, seorang supporter itu, dia hanya bisa kembali ceria ketika timnya sudah menang lagi. Artinya dia harus menunggu, katakanlah 3 hari 4 hari lah, untuk lihat hasilnya nih, menang apa enggak. Kalau menang, kalau pesepak bola lain, karena pesepak bola itu, ketika dia keluar dari lapangan, apapun hasilnya, dia harus segera mempersiapkan diri untuk pertandingan berikutnya. Ya, betul. Jadi harus semangat lagi, harus kembali artinya energinya. Tidak harus lupakan. Betul. Iya, artinya dia harus lupakan pertandingan itu, menang kayak kalah kayak dia harus lupakan. Ya. Nah, memang ada evaluasi, tapi lebih daripada itu adalah ada pertandingan lebih penting lagi ke depan. Jadi tidak boleh terbawa dengan pertandingan ini, sehingga dia harus tetap senyum, harus tetap semangat, harus tetap memberikan energi positif supaya di pertandingan ke depan hasilnya lebih baik. Nah, kadang-kadang ini dianggap persepsinya salah gitu. Iya, betul. Tim kalah kok lu masih ketawa. Nah, makanya saya pernah nulis juga ketika Persija 2019 kemarin sebelum saya pensiun sempat drop gitu, turun gitu ya. Saya bilang bahwa kita boleh kehilangan apa saja, tapi yang tidak boleh hilang itu adalah harapan. Betul. Yang artinya adalah kita harus tetap senyum, harus tetap memberikan sebuah energi positif. Nah, kalau ini saya tulis misalkan ketika saya masih main, ini akan terkesan menjadi pembelaan diri. Iya, betul. Persepsi saya sebagai kenapa psikologis pemain dengan supporter itu berbeda gitu. Nah, tulisan-tulisan seperti itu saya simpen. Nanti mungkin ketika sekarang saya sudah di luar dari pemain, saya keluarkan. Artinya itu pendapat saya ketika saya melihat mereka gitu, bukan sebagai ketika saya masih di sana, karena saya jadi pembelaan. Nah, banyak tulisan-tulisan yang saya simpan seperti itu. Yang belum saatnya untuk keluar lah gitu. Artinya kalau yang basah itu, tulisan basah itu bisa jadi 1-2 buku lagi sebetulnya. Bisa. Karena sebenarnya sekarang udah lumayan banyak sekarang ini yang belum di itu ada sekitar 50-an loh, 50 tulisan. 50 tulisan yang belum dibukukan. Yang belum dibukukan. Termasuk baru saya kemarin tuh ingat. Kemarin itu kan ada berita tentang pemecatan karyawan Singapore Airlines karena masalah pandemi ini ya. Nah, saya baru ingat bahwa saya dulu pernah punya satu cerita unik lah dengan maskapai itu. Nah, karena membaca itu akhirnya saya ingat. Nah, saya tulis tuh artikel bahasa gini diterusin. Nah, kadang-kadang ide seperti itu. Dan kadang-kadang nggak di mana aja kalau lagi nyetir. Nah, saya itu orang yang spontan dalam hal tulisan gitu. Jadi kadang-kadang nyetir ingat suatu saya bilang, tolong catat sama ke Dewi gitu ya. Tolong catat bla 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 bla. Terus dia udah tahu, dia kirim ke WhatsApp saya. Jadi itu bagian dari ide tadi, teringat sesuatu gitu. Itu kadang-kadang saya nyetir ngomong sendiri gitu, dia udah tahu berarti saya memang udah gak gila. Waktunya itu. Tapi yang menarik banget ini karena bagi penulis ya, terutama yang pengen nulis atau siapapun, menulis atau menyimpan atau mendokumentasikan itu artinya sangat penting banget, dan itu dilakukan oleh Mas Pepe gitu. Kadang-kadang kan kita penulis itu pengen nulis tapi entar deh gitu. Ada ide tapi masih di kepala terus gitu. Kalau Mas Pepe ada ide langsung diaplikasikan walaupun dengan satu kalimat, satu alinea segala macam disimpan gitu. Artinya pendokumentasiannya, pengarsipannya itu ini artinya bagi siapapun yang ingin menulis gitu, yang punya keinginan untuk menulis, kadang kan orang itu selalu bilang nulis itu susah gitu. Nulis itu ya sering sekali saya mendengar orang kalau nanya ke saya itu gimana sih caranya nulis? Nulis itu susah. Nah, ini salah satu tips yang bisa diambil dari Mas Pepe adalah ketika ada ide langsung ditulis dulu, langsung disimpan, diarsipkan. Karena begini, karena saya takut itu lupa gitu. Iya, betul. Karena begitu ada saya langsung tulis gitu. Dan itu membantu saya ketika nanti tiba-tiba saya ingat ide lagi, saya cek dulu, saya pernah nulis nggak ini masalah ini. Nah, ketika saya search itu ada, ternyata pernah, tinggal nerusin. Tinggal diterusin, tinggal dikompil. Tinggal diterusin mana yang nyaman. Jadi dari banyak artikel bahasa itu kadang-kadang ada yang mengendap tahunan juga gitu. Tergantung dari kapan punya idenya untuk nerusin. Karena kadang-kadang begini Mas, mungkin Mas Yudi, saya kan banyak belajar nulis dari Mas Yudi, jadi saya kayak ngomong sama gurunya gitu. Jadi gini, kalau saya gini, kalau pas tiba-tiba pengen nulis, udah depan laptop, itu kadang-kadang satu huruf aja nggak keluar. Iya, mentok. Kalau kita
mentok ya. Betul, stuck banget. Tapi kalau saya punya seperti bilang artikel bahasa tadi, saya udah tahu materinya apa gitu. Jadi idenya apa, materinya apa, tinggal saya pilih aja. Oh, yang kira-kira bisa. Nah, itu mempermudah saya untuk menyusun itu. Karena kalau tiba-tiba saya punya ide pengen nulis masalah ketua PSSI gitu, belum ada apa-apa, kadang-kadang nggak keluar gitu. Ya, betul. Apa yang nggak? Memulai kadang-kadang paragraf pertama itu susah. Mau jadi apa sih ini nggak tahu. Nah, itu sebenarnya salah satu caranya ya, tipsnya ya memang disimpan atau ada ide langsung ditulis, dijadikan artikel basah. Oke. Ya. Menarik, sangat menarik. Nah, Mas Wei juga suka baca banget kan, saya lihat tuh ke ininya. Iya. Lebih suka buku apa sih yang dibaca? Kalau saya lebih suka buku sejarah, Mas. Buku sejarah. Sejarah. Karena saya memang orang yang suka biografi sejarah gitu. Karena bagi saya itu pembelajaran hidup gitu. Oke. Banyak buku-buku saya itu berkaitan dengan sejarah Indonesia, sejarah pertengahan gitu, masa-masa pertengahan sampai Romawi dan sebagainya. Karena dari sanalah saya bisa belajar bahwa oh dulu si A itu begini, si B itu begini gitu. Walaupun memang kita kalau belajar sejarah itu perlu referensi dari banyak buku gitu, tidak hanya cuma dari satu buku gitu. Saya lebih suka sejarah kaitannya dengan saya tuh pengen tahu sebenarnya sejarah Indonesia itu yang sebenarnya bagaimana sih gitu. Karena kan banyak orang bilang bahwa semenjak Orde Baru itu sejarah kita diputarbalikkan lah apa dan sebagainya. Nah, menariknya setelah Orde Baru tumbang 98 ke sini itu kan banyak orang yang dulunya nggak pernah ngomong jadi ngomong gitu. Banyak bikin buku, banyak bikin memoir dan sebagainya. Nah, dari sana kita bisa belajar bahwa oh ternyata dulu kejadian ini sebenarnya begini. Walaupun kita juga harus compare dengan penulis yang lain. Betul. Nah, jadi kita tahu gitu. Nah, itu menarik bagi saya karena akhirnya saya tahu bahwa oh Indonesia itu dibangun karena ini terjadi karena apa dan sebagainya. Nah, itu menurut saya menarik dan dari sana kita bisa belajar banyak hal. Saya memiliki semua buku atau biografi dari seluruh presiden Indonesia. Kecuali yang sekarang yang saya belum punya adalah Pak Jokowi, saya belum punya. Karena saya belum akhir-akhir saya belum ke toko buku lagi, sama Megawati saya belum. Yang lain saya punya. Soekarno. Yang paling banyak Bung Karno. Yang paling banyak Bung Karno. Bung Karno saya punya buku Bung Karno, termasuk saya pernah ikut menulis pengantar salah satu buku Bung Karno. Karena saya termasuk Soekarnois lah katakan. Banyak itu buku Soekarno. Buku Soekarno kira-kira yang berkaitan dengan Bung Karno ada 25-an lah ya kira-kira. Dengan artinya betul-betul lumayan utuh lah ya memahami mengetahui Soekarno karena dari banyak buku gitu kan. Iya, dari banyak buku. Karena menurut saya unik ya, terlepas dari segala kelebihan dan kekurangannya, sosok Bung Karno ini memang menurut saya luar biasa. Ya, lanjut ke hal lain, Mas Bepe, musik. Mas Bepe kan ini kayaknya bisa jadi penyanyi gitu, main gitar, nyanyi. Sebenarnya beberapa kali buat rekaman gitu itu sebenarnya gini, karena saya itu udah terlalu banyak follower saya, jadi salah satu untuk mengusir follower saya itu saya bikin nyanyi biar mereka terganggu sehingga unfollow saya gitu. Tapi artinya kan bisa main gitar, bisa nyanyi gitu. Yang pasti ya kalau nyanyi mungkin gini lah. Kalau nyanyi mungkin semua orang bisa nyanyi. Menjadi penyanyi tidak semua orang bisa jadi penyanyi. Kalau nyanyi kan bisa aja kita main. Ya sama seperti saya juga nyanyi juga ya bisa asal-asalan aja. Masalah orang denger nyaman atau enggak itu lain soal. Lain soal itu urusan orang juga kan. Kita bukan untuk menghibur penyanyi gitu kan. Ya menghibur diri sendiri sebenarnya. Menghibur diri sendiri. Main gitar ya cuman bisa 3-4 kunci lah gitu. Iya. Main piano juga ngasal. Ya gitu aja. Namanya juga nekat. Ara ya yang bisa main piano Ara ya, Saura. Ara bisa. Saura ngomong baru ulang tahun ya kemarin. Iya, nggak kerasa terakhir ketemu kapan ya, lama sekali. Udah 14 tahun sekarang ya. Iya. Saura terakhir kapan ketemu ya, waktu di PS kalau nggak salah. Yang itu saya post kemarin fotonya. Itu ketemu masih ngomongin sport satu kayaknya kan waktu itu. Sekarang aja kita pandemi aja udah berapa bulan? Udah hampir 7 bulan 8 bulan. Iya. Terakhir ketemu ya sama
sama Ara tuh ketemu kita di Plaza Senayan tuh di mana Plaza Senayan? Masih sama Muli. Sama Muli ngobrolin spot 1 yang masih tidur terus kan. Ya. Oke Mas Pepe, ini di akhir-akhir saya pengen sedikit balik ke dunia sepak bola yang real. Saya bukan ngebahas sepak bolanya, tetapi saya ingin orang sudah tahu lah. Mas BP itu banyak idolanya segala macam, banyak digemari menjadi panutan gitu. Dan saya ingin mendapatkan quotes atau ucapan dari Mas BP khususnya untuk pemain-pemain muda apa yang ya pasti sudah banyak di buku-buku segala macam juga, tapi satu hal yang pasti karena saat ini kan banyak sekali pemain-pemain muda yang dunianya berbeda lah di eranya Mas BP sama sekarang itu sejauh berbeda banget gitu. Jadi pesan-pesan atau ya tips lah atau ya petuah lah dari seorang BP yang memang sudah pensiun gitu dari dunia sepak bola timnas terutama. Sebenarnya tanpa disadari sebenarnya itu saya termasuk pesepak bola yang sering jadi tempat curhat para pemain gitu ya. Kaitannya kalau dulu saya masih di API kaitannya dengan masalah gaji, terus banyak pemain muda yang kaitannya masalah bagaimana berkarir gitu. Nah, banyak hal yang selalu saya sampaikan atau saya tekankan adalah terutama di era sekarang ini di mana media sosial begitu luar biasa efeknya gitu. Bisa menjadi bumerang tapi juga bisa menjadi suatu hal yang positif kalau kita bisa memanage dengan baik. Nah, saya sering katakan kepada mereka bahwa musuh atlet itu ada 3. Yang pertama itu cedera, dan itu kita tidak bisa hindari. Kalau memang harus cedera, kita cedera gitu. Kemudian yang kedua kejenuhan, karena dunia itu kan monoton sekali gitu. Hotel, pangan, pesawat, bandara, rumah, hotel ya gitu. Nah itu juga kadang-kadang kita nggak bisa hindari. Ketika kita sudah mulai jenuh, ya kita harus mulai melakukan kegiatan di luar itu. Jangan nonton bola, jangan ngurusin bola gitu. Jangan, kalau perlu nggak usah baca grup chat pemain bola misalkan. Nah, yang ketiga adalah popularitas. Nah, ini yang menurut saya paling berbahaya. Popularitas. Ini yang sering saya sampaikan kepada teman-teman atau para pemain muda bahwa kadang-kadang kita terbuai dengan itu, apalagi di era seperti sekarang ya. Ya siapa sih yang nggak suka ketika posting foto yang like ratusan ribu, komennya memuja-muja gitu. Saya pikir semua orang suka gitu. Nah, kadang-kadang yang berubah itu bukan pemainnya gitu. Yang berubah itu reaksi orang terhadap dia gitu. Yang membuat dia berubah. Saya pernah mengilustrasikan seperti ini. Kalau seorang pesepak bola yang belum terkenal masuk ke mall, nggak ada orang tahu, ya dia akan menjadi diri sendiri biasa aja gitu. Iya, betul. Tapi ketika dia udah banyak orang kenal, ketika dia masuk mall, reaksi orang kepada dia berbeda. Nah, reaksi itu yang membuat akhirnya yang ini juga berbeda. Nah, apakah kita bisa memanage dengan baik atau tidak? Itu yang permasalahan utamanya gitu. Nah, saya sering sampaikan, kemarin juga saya sempat ngomong di anak-anak timnas usia 16 bahwa value kita atau value seorang pesepak bola di atas lapangan itu tidak tergantung dari berapa juta followernya di Instagram gitu. Tidak tergantung dari teman artisnya berapa banyak sih gitu. Atau tidak tergantung dari ceweknya model apa enggak, bukan itu gitu. Tapi value kita di atas lapangan adalah kinerja kita benar-benar di atas lapangan itu bagus atau tidak. Masalah followersnya berapa, masalah pacarnya siapa, temannya siapa itu tidak penting lagi. Nah, itu saya selalu sampaikan. Makanya kalau ingin dinilai atau harga kamu sebagai pesepak bola itu tinggi, maka tunjukkan kinerja di dalam lapangan, bukan di luar lapangan. Itulah kenapa saya juga mencontohkan kenapa saya karena begini, karena bermain media sosial itu pilihan. Artinya kita bisa melakukan mana yang menurut kita perlu, mana yang tidak perlu gitu. Ketika kita sendiri yang menentukan lah. Kita punya pilihan gitu. Nah, seperti saya contohkan kepada mereka. Kenapa di Instagram saya tidak ada kolom komentar? Karena menurut saya itu nggak perlu. Ya kan, orang kalau suka fotonya ya like aja, udah nggak suka ya udah lewat aja gitu. Komentar nggak perlu menurut saya, karena kalau komentar itu baik maka kita bisa membuat
kita terbang terlalu tinggi, kalau komentarnya tidak bagus bisa buat kita down, terus fungsinya buat apa? Toh tidak ada itu nggak penting buat kita, tidak menentukan siapa kita kok gitu. Karena pada akhirnya salah satu sisi negatif dari atlet itu adalah, terutama sepak bola itu, sisi kompetitifnya luar biasa. Sehingga kadang-kadang foto apapun, momen apapun, komentarnya dijadiin berantem antara supporter A dan supporter B gitu. Nah ini kalau saya menyampaikannya, saya tidak ingin memfasilitasi kebencian. Pada akhirnya sepak bola ini kan dimainkan untuk menjalin persahabatan. Jadi itu kenapa saya satu, kenapa saya tutup. Nah, hal-hal seperti yang menurut saya penting saat ini bagi atlet, karena oke lah, sekarang ketika memiliki followers banyak, mungkin bisa menjadi sarana kita untuk menjual diri, ambasador produk dan sebagainya gitu. Tapi di sisi lain, maka ada sesuatu yang harus kita jaga kaitannya dengan yang saya bilang tadi, profesi kita tetap utamanya, bukan di sini gitu. Ya betul. Nah itu menurut saya yang menjadi musuh terbesar atlet, terutama sepak bola saat ini. Oke. Jadi karena sekarang ini atlet sepak bola yang followernya luar biasa banyak gitu. Walaupun masih banyak yang belum bisa lewatin saya sih. Masih. Itulah. Secara value belum ada yang ngalahin memang. Secara value ya. Walaupun sudah retire juga. Ya itu fakta ya. ya karena ganteng tadi Mas. Jadi mau tetap model itu ya. Jadi begitu. Oke, Mas BP, terima kasih banget Mas BP. Terima kasih Mas Judi. Di luar. Setelah ini saya nggak putus dulu, kita akan ngobrol sedikit soal program kita. Nanti kalau ini saya cut, pasti saya edit soal komik. Oh, nggak usah disebutin. Ada satu program yang akan kita buat gitu. Ya, jadi kita tutup dulu. Sampai di sini obrolannya. Mas BP, terima kasih banget. Sukses terus. Terima kasih Mas Judi. Semuanya dengan statusnya atau tanggung jawabnya sebagai manajer di Persija, semoga lancar semuanya. Salam amin. Keluarga. Salam. Siap. Nanti kalau kondisi sudah memungkinkan kita kopi darat. Iya, sebetulnya saya pengen datang untuk mencuri ke rumah masaknya itu sebetulnya. Nanti kalau kita udah aman, kita masak di rumah. Siap. Oke, terima kasih Mas BP. Kita lanjut tapi nggak putus ya. Ya, siap. Thank you.